hidup kita mau angkat pujian. Bapa, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Renungi kata-kata ini saudara, renungi pujian ini, supaya kita benar-benar merasakan kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan. Apapun kesulitan, pergumulan yang saat ini saudara hadapi, saya tidak tahu, tetapi kita mau katakan, Bapa, Engkau sungguh baik, teramat baik. Tetap kasih-Mu melimpah, meskipun seolah-olah kita sepertinya kekurangan dalam hidup kita secara kasat mata, tetapi kasih Dia tetap melimpah dalam hidup kita. Haleluya Yesus Kristus. Bapa, amin. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Benar Tuhan, Engkau benar sangat baik dalam hidup. Kasih-Mu melimpah. Katakan di hidupku. Di hidupku. Bapa, berterima kasih Tuhan. ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Katakan, ku naikkan syukur. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Amin. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, Selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. renungi setiap kata-kata ini. Kasih Dia tetap melimpah. Ada kalanya kadang-kadang situasi menimpa kita yang tidak kita sadari. Ada kalanya kadang-kadang pergumulan, sakit penyakit membuat kita sulit untuk bersyukur dan merasakan kebaikan Tuhan. Tapi saya percaya, saya selalu mengingat akan kebenaran firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Bagi dia yang mengasihi Tuhan. Apapun yang terjadi, kita mau menaikkan syukur. Tetap Dia Allah yang baik. Dia sedang bekerja dalam situasi apapun saat ini. Kalau saudara benar-benar mau merasakan hadirat dan kuasa Dia, saudara naikkan syukur di tengah-tengah kesulitan. Kita mau menaikkan syukur di tengah-tengah kesulitan. Disitulah kita bisa merasakan bahwa Dia benar-benar Allah yang baik. Sekali lagi kita angkat pujian ini dengan lebih sungguh-sungguh, katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. amin. Kasih-Mu melimpah Di hidupku, di hidupku. Bapa, Bapa, berterima kasih. ku berterima kasih. Amin. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, angkat tangan saudara, katakan, Naikkan syukur, inilah kami Tuhan.
serahkan semua hidup kami ke dalam tangan kuasa. Tak bisa kasih dan rahmat-Mu Selalu baru, selalu baru. baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Kita bangkit berdiri, katakan, ku naikkan syukur bagi-Mu Tuhan. Naikkan syukurku Amin. buat hari yang Kau beri. Amin Yesus. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru, selalu baru. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Besar setiamu Tuhan. Besar setia-Mu. Besar setiamu Tuhan. Besar setia-Mu. Besar setiamu Tuhan. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Benar Tuhan, Kaulah Raja kami, Kau layak dipuji, disembah oleh segala makhluk. Dan kalau kami memuji menyembah Engkau pada pagi hari ini, karena Yesus Tuhan adalah Raja kami, Juru Selamat kami, Penyelamat kami, Pemelihara kami yang sempurna. Sehingga pujian yang kami naikkan itu keluar dari hati kami, ungkapan kami. Dan karena Tuhan Yesus, biarlah pujian sudah kami naikkan sungguh berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Saatnya kami mau bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami, buatlah kami semua dapat mengerti kebenaran firman-Mu, dapat menerimanya, dan lebih daripada itu dapat melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Kalau ada kuasa-kuasa lain yang mencoba untuk mengalihkan perhatian kami mohon kepadamu ya Tuhan. Bila Tuhan Yesus tetap menguasai hati pikiran kami, tetap mengarahkan hati pikiran kami terarah tertuju kepada kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan urapi, Tuhan mampukan, sehingga semua kami dapat mengerti dan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk bersama-sama menikmati kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom, shalom, apa kabarnya? Ya baik, luar biasa, saya melihat senyum-senyum yang manis. Orang berkata, senyum itu adalah ibadah. Ya, orang berkata senyum itu adalah ibadah. Setuju enggak? Terserah mau setuju apa enggak ya. Tapi orang berkata begitu ya. Kalau senyum itu ibadah, senyumlah setiap hari di jalan-jalan senyum ya. Dan kenyataannya ada orang juga melakukan berbagai-bagai kejahatan dengan senyum ya. Tetapi walaupun demikian, senyum itu memberkati orang lain ketika kita bertemu dengan orang lain.
Kita senyum itu menjadi berkat bagi orang lain. Berbeda dengan ketika kita bertemu dengan orang lain, lalu kita menunjukkan wajah yang cemberut, sehingga orang lain ikut bersedih. Ini kenapa? Ada masalah apa kan begitu? Tapi kalau orang lain bersukacita, firman Tuhan katakan kita turut bersukacita. Iya. Jadi ya bisa enggak dikatakan senyum itu adalah ibadah, karena kenyataannya ada orang juga yang berbuat jahat dengan senyum. Nah, tema kita sepanjang hari ini adalah beribadah kepada Tuhan ya. Beribadah kepada Tuhan. Kita membaca dua bagian firman Tuhan mulai dari Perjanjian Lama, Yosua pasal 24. Yosua pasal 24 ayat 14 sampai dengan yang ke-18. Nanti kita sambung dengan Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai dengan 25. Kita mulai dari Yosua terlebih dahulu. Yosua 24 ayat 14 sampai dengan yang ke-18. Ya. Kita akan baca secara berganti-gantian dari Yosua pasal yang ke-24 ayat 14 sampai dengan 18. Saya akan mulai di ayat yang ke-14. Nanti Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-15 ya, di ayat yang ke-18 bersama-sama ya. Saya mulai di ayat yang ke-14 Yosua pasal 24. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Ayat 18 sama-sama, 1, 2, ya. Tuhan menghala semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Kita sambung di Ibrani pasal yang ke-10, ayat 24 dan 25. Ibrani 10, ayat 24 dan 25. Kita baca bersama-sama dua ayat ini. Sudah mendapatkan semuanya? Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Kita baca bersama-sama mulai ayat 24 dan sampai 25. 1, 2, ya. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Puji nama Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang diberkati ialah kita yang mengerti kebenaran firman Tuhan, menerimanya dan dapat melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak, Ibu dan saudara Tuhan, ini adalah minggu ketiga di bulan Maret. Persis 1 tahun yang lalu, di minggu ketiga bulan Maret kita tidak beribadah di gereja karena COVID. Memang COVID mulai dari 2020 ya, makanya 2019 ya, makanya COVID-19 disebutnya dari bulan Desember. Tapi kemudian Januari itu sudah mulai, dan mulai bulan Maret itu sudah semakin luar biasa. Minggu kedua sudah ada COVID tapi kita masih bisa beribadah. Minggu ketiga baru kita tidak bisa beribadah. Ini tepat sama persis, dan sudah 1 tahun persis ya COVID melanda
Indonesia khususnya, kalau di luar itu sudah 1 tahun lebih. Banyak gereja yang tidak bisa beribadah, tidak boleh dipakai untuk beribadah. Bahkan sampai dengan hari ini mungkin masih ada gereja yang belum bisa dipakai untuk beribadah. Jadi ini membuat jemaat tidak dapat beribadah kepada Tuhan di gereja. Tetapi ternyata tidak beribadah itu juga bukan karena disebabkan gereja yang ditutup karena COVID. Gereja bisa saja ditutup karena COVID, tetapi ibadah bisa tetap berjalan, apalagi pada masa sekarang teknologi sudah semakin canggih. Bisa nonton di YouTube live streaming ya, atau yang sudah direkam, kemudian kita bisa mengikuti ibadah. Itu kalau jemaat memang mengutamakan Tuhan. Tapi untuk jemaat yang memang malas beribadah, COVID itu adalah menjadi alasan yang paling tepat. Kenapa enggak ibadah? Aduh, masih COVID, masih zona merah, di tempat kami masih rawan dan seterusnya. Jadi COVID menjadi alasan yang paling tepat, paling mujarab untuk orang yang malas beribadah. Dia berkata, saya ibadah online aja lah di rumah. Tapi ya benar apa enggak dia ibadah online di rumah, kan itu kan ya. Karena saya mendengar dari beberapa jemaat bahwa ibadah online itu kurang lah dibanding dengan ibadah yang di gereja. Kalau masih ada nonton di TV, lalu ada speaker besar, masih enak. Ini udah nontonnya pakai handphonenya satu, kecil, nontonnya 5 orang, kan suaranya nggak kedengeran kan gitu kan ya. Ya, suaranya nggak kedengeran, udah gitu jaringannya 8G. Ya, orang lain udah pakai 4G, dia masih 8G jaringannya, susah. Ya, baru muter 5 detik udah buffering ya. Baru jalan 5 detik udah buffering ya. Ada yang malas beribadah secara online. Jadi ini memang alasan yang tepat ketika COVID tidak beribadah bagi orang yang malas. Nah, selain kesibukan, kemalasan itu seringkali menjadi penyebab seseorang tidak beribadah kepada Tuhan. Adapun kemalasan itu sendiri disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, alasan jemaat tidak beribadah ya dengan kemalasan itu ya karena memang tidak mengerti arti ibadah itu sendiri. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ibadah itu mempunyai arti perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Tuhan. Jadi yang kita lakukan untuk menyatakan bakti kita kepada Tuhan itu adalah ibadah. Oleh sebab itu sering kita menggunakan kata ibadah itu dengan kata kebaktian atau beribadah dengan kata berbakti. Kita beribadah berarti menunjukkan sikap bakti, hormat kita kepada Tuhan. Jadi memang dalam beribadah itu harus dengan sikap yang baik, rasa hormat kepada Tuhan. Tidak asal-asalan saja beribadah. Karena namanya beribadah. Beribadah di gereja berbeda dengan ketika kita ada di kafe atau di bar-bar ketika kita karaokean. Sesuka hati kita. Ya, ada beberapa pemikiran ya. Ya, boleh saja punya pendapat ya, kalau kita ke gereja pakaiannya seadanya saja. Orang berkata Tuhan kan ngelihat hati kita, enggak ngelihat pakaian kita. Ya, tapi kalau kita bisa berikan yang terbaik untuk Tuhan, kenapa kita tidak berikan yang terbaik? Kalau ada pakaian yang lebih layak, kenapa kita tidak pakai? Karena kita mau bertemu dengan Tuhan. Karena beribadah itu memberikan yang terbaik, rasa hormat kita kepada Tuhan. Kemudian kita mau ketemu dengan Pak Jokowi, pakai pakaian compang-camping, kita berkata sama Pak Jokowi, yang penting kan hati saya baik, niat saya baik. Saya ngobrol dengan orang ngurus pajak motor di Samsat. Dia pakai celana pendek, disuruh pulang, suruh tukar celana dulu. Suruh ganti celana panjang, pakai celana pendek nggak boleh.
Itu di Samsat. Kita nggak bisa berkata, Pak, surat-surat saya lengkap kok. Saya bawa STNK-nya, bawa BPKB-nya, bawa KTP saya juga bawa uang. Tapi tetap harus pakai pakaian yang resmi. Karena memang beribadah itu suatu sikap menunjukkan rasa bakti kita, hormat kita kepada Tuhan, kagum kita kepada Tuhan. Jadi berikan yang terbaik pada Tuhan. Memang hati yang utama, tetapi semuanya kalau bisa yang kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi inilah yang harus kita lakukan dalam berbakti. Inilah cara kita meresponi kasih Tuhan yang sangat besar kepada kita. Jadi kita harus memahami mengapa kita beribadah, arti ibadah itu sendiri. Rasa hormat kita, kagum kita akan perbuatan Tuhan. Ada yang menganggap sepele untuk beribadah, sehingga waktu ibadah itu dilewatkan. Padahal kita diberi waktu 6 hari untuk bekerja. Dan selama COVID, ibadah kita nggak sampai 3 jam. 1 jam paling lama 1 jam 15 menit. Atau paling lamanya kalau ada perjamuan kudus itu 1 jam setengah. Itu paling lama. Tapi jarang kejadian 1 jam setengah. Paling 1 jam 15 menit untuk beribadah. Kita masih belum dapat melakukannya. Kapan lagi kita menunjukkan rasa hormat kita kepada Tuhan? Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Maka sekarang selagi masih ada waktu bagi kita untuk berbakti kepada Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk menunjukkan rasa hormat kita kepada Tuhan, mari lakukan dari sekarang. Saya kadang-kadang sedih melihat dengan kejadian-kejadian yang terjadi. Setelah semakin banyak kita kenal, banyak orang yang meninggalkan kita satu persatu, orang-orang yang kita kenal. Saya kadang-kadang merasa sedih sekali ditinggalkan dengan orang-orang yang kita kasihi. Tapi kadang kita berpikir suatu saat waktunya kita juga. Suatu saat waktunya kita juga. Yang saya maksudkan adalah kita nggak tahu kapan Tuhan akan panggil kita. Kita nggak tahu. Tidak disangka-sangka waktunya ya waktu Tuhan. Seperti pencuri. Karena itu selagi masih ada waktu, mari kita menyenangkan hati Tuhan, mari kita beribadah kepada Tuhan. Beribadah itu kalau kita perhatikan juga di dalam Ibrani pasal 10 tadi, itu juga mengandung arti dapat menyenangkan orang-orang yang ada di sekitar kita, baiklah kita saling memperhatikan satu sama lain, memperhatikan sesama. Tuhan sudah memperhatikan kita, Tuhan sudah mengasihi kita. Dalam ibadah kita juga memperhatikan sesama, orang percaya. Arti ibadah yang berikutnya adalah bahwa dengan beribadah kita diberkati oleh Tuhan. Diberkati melalui puji-pujian. Kita penuh sukacita, kita merasakan hadirat Tuhan, itu arti ibadah bagi kita. Diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Itu arti ibadah. Jadi selain kita menunjukkan rasa hormat kita kepada Tuhan, rasa kagum kita, rasa syukur kita kepada Tuhan dalam ibadah, kita juga diberkati Tuhan dalam ibadah. Kalau kita memahami arti ibadah ini, maka seharusnya kita menjadi orang-orang yang setia beribadah kepada Tuhan. Wah, saya mau beribadah kepada Tuhan karena saya mau menunjukkan rasa hormat saya kepada Tuhan. Saya mau beribadah kepada Tuhan karena saya mau menunjukkan rasa kagum saya akan segala kebaikan Tuhan. Saya mau beribadah kepada Tuhan karena dalam ibadah saya akan diberkati melalui pujian. Saya akan merasakan hadirat Tuhan. Saya akan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi alasan yang pertama orang malas beribadah karena dia tidak mengerti arti ibadah. Pentingnya ibadah bagi dirinya. Mengapa dia harus beribadah? Yang kedua, tidak menyadari pertolongan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita perhatikan apa yang dikatakan Yosua tadi, ya, dan apa yang dikatakan oleh bangsa Israel
ketika ditanya oleh Yosua, silahkan kamu pilih kepada siapa kamu akan beribadah. Kepada Allah nenek moyangmu yang di sungai Efrat yang dahulu, atau kepada Allah yang sudah membebaskan kita dari tanah perbudakan. Dan bangsa Israel berkata bahwa jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita dari sepanjang jalan yang kita tempuh di antara semua bangsa yang kita lalui. Kita sudah menjalani perjalanan hidup sekian lama. Seperti bangsa Israel yang sudah mengalami pertolongan Tuhan, Yosua yang sudah mengalami pertolongan Tuhan. Tidak satu pun dari antara kita yang tidak mengalami pertolongan Tuhan. Kita perlu mengevaluasi, kita perlu merenungkan segala perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita evaluasi dan menghitung berkat yang kita terima dari Tuhan. Makanya ada lagu Kidung Jemaat, berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Kalau kita mau merenungkan berkat Tuhan, maka kita akan kagum oleh berkat Tuhan. Kita yang masih bisa bekerja, sementara orang lain di PHK karena COVID. Atau kita yang sudah di PHK karena COVID, tapi masih bisa bekerja di tempat yang lain. Atau kita yang sudah di PHK karena COVID, belum dapat kerja di tempat yang lain, tapi masih dipelihara Tuhan hingga hari ini, masih bisa makan hingga hari ini, kebutuhan masih tercukupkan hingga hari ini, diberikan kesehatan hingga hari ini. Berkat-berkat Tuhan, pertolongan-pertolongan Tuhan dalam hidup kita, itu seharusnya yang membuat kita beribadah kepada Tuhan, yang mendorong kita untuk datang ke gereja, beribadah, memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kalau kita mau menyadari betapa Tuhan Yesus itu sangat baik bagi kita, betapa pertolongannya itu luar biasa atas kita hingga hari ini, maka seharusnya itu yang mendorong kita untuk kita beribadah ke gereja. Walaupun situasinya sangat sulit, harga yang mahal yang harus kita bayar, resiko yang tinggi yang harus kita bayar. Seperti sekarang kan resikonya tinggi kita ke gereja. COVID masih belum selesai hingga hari ini, resikonya tinggi. Belum lagi yang jauh, itu ongkosnya juga lumayan. Tapi kalau kita merasakan kebaikan Tuhan, merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa atas kita sekalian, maka kita akan tetap semangat ke gereja, taat ke gereja, taat beribadah kepada Tuhan. Dan itulah yang dikehendaki Tuhan. Ketika kita memahami dua hal ini, ya, memahami bahwa arti ibadah itu sangat penting bagi kita dan memahami pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, maka seharusnya kita menjadi orang-orang yang taat beribadah kepada Tuhan. Yang dimaksudkan adalah seperti yang dikatakan dalam Ibrani tadi, beribadah itu bukan di rumah sendirian, tapi dikatakan dalam Ibrani, janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Artinya ibadah itu dihadiri tidak hanya satu orang, namanya pertemuan ibadah. Jadi ya di gereja, kalau di rumah ya beberapa orang kan itu kan ya, atau memang belum ada gereja, rumah dijadikan sebagai tempat untuk beribadah kan seperti itu. Lalu cara beribadah kepada Tuhan. Dikatakan dalam Yosua tadi di pasal 24 ayat 14, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Tulus ikhlas
Mengandung pengertian melakukan sesuatu oleh karena dorongan hati, itu tulus ikhlas. Jadi karena dorongan hati, bukan karena didorong oleh orang lain. Hati yang punya kemauan dan bukan hanya pikiran. Ibadah yang berkenan kepada Allah adalah ibadah yang dilakukan dengan tulus ikhlas, berdasarkan kerinduan yang mendalam di dalam diri kita. Dari hati kita yang paling dalam, rindu untuk memuji Tuhan, rindu untuk menyembah Tuhan. Kalau ini menjadi kerinduan kita beribadah kepada Tuhan, maka kita akan melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Tidak asik dengan handphonenya sendiri ketika beribadah, kan itu kan ya. Ada yang seperti itu kan di luar sana ya, ketika beribadah orang asik memuji Tuhan, dia asik dengan dunianya sendiri. Jika kita beribadah dengan tulus ikhlas, percayalah kita akan pulang dengan membawa berkat dan damai sejahtera dari Tuhan. Karena kita akan dipuaskan dengan pujian, dipuaskan dengan penyembahan, dan dipuaskan oleh kebenaran firman Tuhan. Lalu dikatakan juga beribadah kepada Tuhan itu harus dilakukan dengan setia. Kalau di dalam Ibrani, tadi judul perikopnya adalah ketekunan. Judul perikop paling atas itu adalah ketekunan. Kita diminta tekun untuk beribadah, tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kata tekun itu sendiri adalah melakukannya terus menerus dengan rutin. Walaupun ada banyak tantangan, tetapi dia tetap melakukannya, itu namanya tekun. Walaupun susah, walaupun sulit, walaupun banyak tantangan, dia tetap lakukan, itu namanya tekun. Kalau di Yosua dikatakan dengan setia. Takutlah akan Tuhan dengan ikhlas dan setia. Yosua katakan ini kepada bangsa Israel karena mereka mudah sekali berubah pikiran dan berubah setia. Ketika melihat mengalami perbuatan Tuhan yang besar, mereka setia kepada Tuhan. Dan ini umum terjadi atas manusia. Ketika diberkati Tuhan, setia datang kepada Tuhan, setia beribadah, setia melayani Tuhan. Tapi ketika ada persoalan, permasalahan, mulai undur dari Tuhan, mulai meninggalkan Tuhan. Beribadah harus dilakukan dengan setia. Walaupun dalam persoalan, walaupun dalam pergumulan. Karena ketika kita dalam persoalan, ketika kita dalam pergumulan, kita datang beribadah, kita akan dikuatkan, kita akan diberkati. Tetapi ketika kita sedang dalam persoalan, sedang dalam pergumulan, kita tidak setia beribadah, maka kita semakin jauh dari Tuhan, kita semakin lemah, dan kita akan semakin terpuruk. Ketika Tuhan Yesus disalibkan dan dikuburkan, beberapa murid masih tetap setia beribadah, walaupun mereka sembunyi-sembunyi. Tapi ada satu orang yang merasa terpukul sehingga dia tidak beribadah. Namanya adalah Thomas. Sehingga ketika para murid menikmati berkat Tuhan, melihat menyaksikan kehadiran Tuhan Yesus pada waktu itu, Thomas tidak ikut menyaksikan. Dia tidak percaya. Jadi kita harus tetap setia kepada Tuhan dalam situasi yang sulit, sesulit apapun, dalam pergumulan yang berat, seberat apapun, agar kita dikuatkan dalam ibadah, diberkati dalam ibadah, dan kita mampu tetap bertahan menghadapi setiap persoalan, tantangan hidup. Dan yang ketiga, cara beribadah kepada Tuhan adalah tidak terpengaruh dengan lingkungan. Di ayat yang 15 dikatakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seistri rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, lingkungan itu memberikan pengaruh yang cukup kuat atas kita. Orang bisa saja berubah setia karena lingkungan.
Di lingkungan kami setiap hari Minggu pagi kerja bakti. Warganya dihimbau untuk ikut kerja bakti. Saya ya lumayan dekat juga dengan Pak RT dan dengan lingkungan di sana. Kadang secara manusia merasa tidak enak, nggak pernah ikut kerja bakti. Tapi karena ini adalah untuk Tuhan, maka kita harus utamakan Tuhan. Saya katakan mohon maaf Pak RT, nanti kalau saya pulangnya cepat, saya dan belum selesai kerjaannya, saya ikut kerja bakti. Dan kontribusi apa yang bisa saya berikan untuk lingkungan, saya akan berikan untuk lingkungan. Tetapi untuk beribadah kepada Tuhan, tidak bisa absen. Saya pernah ceritakan juga dulu, waktu saya kerja di kebun, dulu saya kerja di kebun kelapa sawit. Hari Minggu suruh lembur. Pengawas bilang harus lembur hari Minggu. Siap, saya akan lembur hari Minggu, tapi setelah saya pulang gereja. Saya gereja dulu, nanti saya pulang gereja, saya langsung ke lapangan, saya lembur. Yang saya maksudkan adalah kita tidak boleh terpengaruh dengan lingkungan, harus tetap setia kepada Tuhan. Setialah sampai mati, ya kan? Setialah sampai mati. Ya. Jadi mengikut Yesus keputusanku, tetap ku ikut walau sendiri. Walaupun orang katanya berat menyanyikan lagu ini, tapi memang ini harus menjadi keputusan kita. Tidak terpengaruh oleh lingkungan dan kita harus tetap setia, kita harus tetap beribadah karena kita sudah mengerti arti itu ibadah. Kita sudah mengerti bahwa ibadah itu adalah menunjukkan rasa hormat kita kepada Tuhan, rasa kagum kita akan Tuhan. Karena kita dalam ibadah kita akan diberkati oleh Tuhan dan kita sudah merasakan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita yang sungguh luar biasa yang tidak dapat diberikan oleh orang lain. Maka ibadah itu menjadi sesuatu yang utama bagi kita. Kita harus melakukannya dengan setia kepada Tuhan karena dengan beribadah kita akan diberkati oleh Tuhan. Dalam situasi yang sulit sekalipun, seberat apapun juga, tetaplah beribadah, maka kita akan dikuatkan, kita akan diberkati dan mampu bertahan dalam menghadapi setiap persoalan-persoalan yang terjadi dalam hidup ini. Jangan terpengaruh dengan lingkungan. Sebagai kesimpulan, mari kita setia beribadah kepada Tuhan selagi masih ada waktu bagi kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan dan juga untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, memperhatikan, saling mendukung dan menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Dan beribadahlah dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dengan tulus ikhlas, dengan setia, dan jangan terpengaruh dengan lingkungan, maka semakin hari kita akan semakin diberkati oleh Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami menjadi orang-orang yang setia beribadah kepada Tuhan, karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Agar kami menyenangkan hati Tuhan, agar kami menjadi berkat bagi orang lain, dan karena Tuhan juga sudah memberkati kami dan akan terus memberkati kami. Mari Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam diri kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.